أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وبالله ومن الله ولا غالب إلا على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Walhamdulillah ala kulli hal wa ni'mat adada khalqillah wa ridha nafsillah wa zinata arshillah wa midada kalimatillah. Wassalatu wassalamu ala nabi mustafa Muhammad nabiyullah wa rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallah إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallah wa sadaqan nabiyyu wa rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin amma ba'du. Yang pertama-tama marilah senantiasa kita mengingat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita, dan kita ucapkan segala macam pujian, bersyukur kepada Allah, tasyakur bil lisan, tasyakur bil qalb, wa tasyakur bil amal, dengan mengucap salah satunya alhamdulillah atas nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang telah diberikan kepada kita, terutamanya nikmat iman Islam, dan pada saat ini kesehatan. Ketika banyak sekali yang diberikan ujian sakit, tapi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat, dan kita memanfaatkan nikmat sehat itu dengan beribadah, salah satunya hadir di majelis ilmu atau pengajian. Dan insya Allah itu adalah salah satu dari sekian banyak jalan yang menuju jalan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Kemudian sholawat dan salam tidak lupa kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat beliau yang selalu mengikuti ittiba', selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga
Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita dan impian kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kepada Ketua DKM Ustadz Darwani, saya berterima kasih atas waktunya undangan ini di masjid apa namanya Pak? Nasir Al-Basri. Masya Allah. Ini teh Grand Diskon. Ya, di Grand Diskon Ranca Ekek, Bandung. Masya Allah, kepada beliau Ustadz Darwani, terima kasih, dan kepada Ustadz Rahman, Ustadz Rahman dan Ustadz Asep yang beliau kebetulan sudah pulang dari umrah, mudah-mudahan diterima umrahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Dan kepada para alim ulama, tokoh agama di sekitar sini, tanpa mengurangi rasa hormat, dan tidak mungkin saya sebutkan satu-satu ya Pak ya. Mudah-mudahan para hadirin jamaah Masjid Nasir Al-Khoslan Grand Diskon Ranca Ekek Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, gimana, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Kalau sehat walafiat lahir dan batin. Sehat itu di lahir, kalau afiat di batin. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat lahir dan batin. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu momen yang penting, bisa ada kajian masuk di bulan Rajab ya Pak ya. Tapi ini saya mau nanya ini Pak Ustadz, ini sampai jam berapa waktunya saya? Sampai jam berapa ini? 1 jam ya. Thalabul ilmi sa'atan khairum min ibadati lailah. Itu di dalam satu riwayat. Menuntut ilmu 1 jam itu lebih baik Pak. Menuntut ilmu 1 jam, saya dikasih waktu 1 jam, bapak-bapak menjadi muta'alim. Yang menuntut ilmu 1 jam itu lebih baik daripada ibadah sholat sunnah 1 malam. Allahu Akbar. Ya Pak ya. Karena apa? Hudur majlis ilm. Di satu riwayat juga diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, hudur majlis ilm, menghadiri pengajian, kajian ilmu seperti ini, thalabul ilmi afdal min sholati alfi rakaah. Lebih baik, lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Wah, mantap Pak. Ini udah kebayang pahalanya ya Pak ya. Masya Allah. Terus wa'iyadi alfi marid, lebih baik dan lebih utama daripada mengunjungi, menengok orang sakit 1000 orang sakit. Ditambah satu lagi Pak, wa syuhudi alfi janazah, dan lebih baik daripada kita melayat 1000 orang jenazah. Inilah fadilah keutamaan kita menuntut ilmu. Allahu Akbar. Ini terdapat dalam kitab Tafsirul Bayan. Disebutkan di dalam hadis seperti itu. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema pada kali ini mungkin karena bertepatan dengan Rajab, ya Pak ya, Rajab. Insyaallah kajiannya masuk ke dalam bulan Rajab, gitu ya, bulan Rajab. Sekarang menginjak pada tanggal berapa? 4, 5 Rajab. 54 Pak. Pak 45 5 ya. Kalau nasionalnya apa?
nasionalnya 29 Februari. Lebih hafal nasional ya Pak ya daripada bulan Islam. Ada ya, Masya Allah. Baiklah, kita sebagai orang Islam sudah sepantasnya lah kita mengenal bulan-bulan Islam ya Pak ya. Di dalam Quran surat At-Taubah, Quran surat 9 ayat 36 tadi sudah disebutkan, inna iddatasy syuhur, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di dalam Islam, ketetapan Islam menurut Allah Subhanahu wa taala itu itsna asyara syahron. Ada 12. Inna iddatasy syuhur. Kalau syuhur itu Pak jamak daripada syahrun. Syuhur itu jamak daripada syahrun, artinya bulan, tapi berkaitan dengan waktu. Ada di dalam Al-Quran, Quran surat 54 Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Al-Qamar itu juga artinya bulan. Syahrun artinya bulan. Yas'alunaka 'anil ahillah. Artinya juga sama bulan. Hilal itu bulan. Ini bulan yang mana Pak? Bulan madu atau bulan yang mana ini maksudnya? Baiklah, kalau syahrun ini dalam bahasa Arab bulan yang berkaitan dengan waktu. Tapi kalau al-qamar berbentuk materi seperti matahari, bulan, nah itu namanya al-qamar. Di sini ada bapak-bapak yang bernama Qamar? Ada ya? Enggak ada? Itu namanya Qamar, namanya artinya bulan. Berarti bapak bulan. Bapak bulan. Kalau hilal itu bulan sabit Pak ya. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Makanya ketika Ramadan melihatnya kepada hilal. Hilal bulan. Ya, ru'yah dan bulan. Jadi sekarang bisa membedakan antara syahrun, qamar dan hilal ya Pak ya. Di sini dijelaskan inna iddatasy syuhuri 'indallahi itsna asyara syahran fi kitabillah. Jadi ada hitungannya 12 bulan. Ada yang hafal Bapak, Bu? Bulan itu dimulai dari apa namanya dalam Islam? Pertama Muharram, betul. Mangga bantu Pak. Muharram, Safar. Udah nyampe sini, Masya Allah. Baik, kita harus tahu Pak. Nanti kita ajarkan kepada anak, istri, cucu kita. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, terus Jumadil Awal, Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Apit ya. Itu Jawa ya Pak ya. Oh Sunda. Masya Allah. Benar. Tapi di Jawa juga sama Pak itu. Apit ada itu. Ruah puasa. Kalau di Jawa Ramadan itu puasa. Sunda juga puasa ya Pak ya. Yang beda paling di Jerman Pak. Ya di Jerman, di Inggris itu beda. Bukan puasa kayaknya. Kalau ruah itu apa? Rajab, Ruah, Sya'ban. Kalau di Sunda Ruah sama, berarti sama Jawa Pak. Dah bahasa mah hiji Pak. Tungtungna teh hiji, sadayana teh tinu Arab. Sebenarnya tinu Arab Pak hitungannya. Sekarang kita belajar bulan, nanti belajar hari. Hari yang pertama hari apa Pak? Ahad ya. Alhamdulillah, ini Masya Allah, ini tahu. Terus yang kedua
Senin. Tapi nah di kalender ayeuna Senin. Pertama Senin, Pak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, pertama berarti Senin. Padahal di Islam yang pertama itu adalah hari Ahad. Ahad itu pertama artinya Ahad. Isnain itu yang kedua. As-Sulasa, jadi Selasa. Ya, yang ketiga. Al-Arbi'a, yang keempat namanya Rebo. Ya, Rebo hari Rabu. Kalau Indonesianya, kalau bahasa Jawa Rebo, kalau bahasa Sunda Rebo, saminya. Nah, terus apa? Al-Khamis yang kelima. Khamis, Khamsah, betul. Terus yang keenam. Cici. Kan habis Kamis apa? Jumat. Jumat mah artinya bukan keenam, Pak. Ini ada rahasia, Pak. Yang keenam kalau bahasa Arab itu sittah atau as-sadis yang keenam. Kalau enam sittatun, ya. Tapi kalau keenam as-sadis. Tapi kenapa jadi harinya Jumat? Nah, di sini. Itu ada di Quran surat 62 Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10. Ini rahasia. Jumu'ah Sayyidul Ayyam. Itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumat menjadi hari raya bagi umat Islam. Selanjutnya Sabtu. Nah, ini yang ke berapa? 7. Berarti yang terakhir, Pak. Hari itu 7. Tapi di kalender saya lihat yang pertama hari Senin, yang terakhir hari Minggu. Hari Minggu itu juga nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu itu bahasa dari mana. Ya. Tahu-tahu ujuk-ujuk ayah di kalender ngaranna Minggu. Padahal mah apalna orang Ahad. Wallahu a'lam bishawab. Inilah. Terus yang tadi selanjutnya yang sebelumnya yaitu bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir, Rajab, Rajab, Sya'ban, terus Ramadan atau puasa, terus Syawal, terus Zulqa'dah, terus Zulhijjah. Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ini harus hafal. Ini di Quran surat 9 At-Taubah ayat 36. Allah sudah memberikan nama-nama bulan, 12 bulan. Inna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Ketika pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit. Allahu Akbar. Pak, langit teh sagede kumaha? Ada yang tahu, Pak? Kalau kita melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla dan luasnya kerajaan Allah, Pak, tidak bisa diukur, bisa digambarkan dengan kata-kata, habis kata-kata, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan saja, Pak. Bulan di dalam satu tafsir itu disebutkan Allah ketika menciptakan bulan itu di sama'ud dunya, di langit-langit dunia namanya, Pak. Nah, kalau pengen tahu bumi itu dengan bulan gede mana, Pak? Besaran mana? Ada yang tahu? Bulan. Udah pernah ke bulan, Pak? Oh, ya. Ada yang tahu bumi dengan bulan itu besaran mana, punten Bapak? Bumi sama bulan. Bumi. Besar bumi. Yang bumi besar bumi. Coba angkat tangan. Satu orang. Masya Allah, nggak usah malu-malu, Pak. Memang al-haya'u minal iman, tapi ketika kita malu menuntut ilmu itu bukan dari segi dari iman, Pak ya. Kalau tahu, tidak tahu. Seperti saya tidak tahu hari Minggu dari mana itu. Juk ayat di kalender hari Minggu. Allah a'lam bishawab. Ini bukan umat Islam yang bikin, Pak. Bukan orang Islam.
Ini orang-orang Nasrani ini. Tadi apa? Besar mana? Bulan sama bumi. Bumi ya. Bumi, sepakat bumi? Bumi. Ini di dalam satu kitab tafsir disebutkan besarnya bulan 70 kali lipat besarnya bumi. Wah, jadi benar nggak tadi barusan? Berarti bulan lebih besar 70 kali lipat besarnya bumi. Berarti bumi seletik, Pak. Letih. Rasa kieu. Nah, kalau matahari bagaimana, Tan? Matahari itu besarnya 170 kali lipat besarnya bumi. Lebih besar lagi, Pak. Sudah bisa dibayangkan sekarang, Pak, gambarannya. 70 kali lipat bulan itu besarnya daripada bumi. Nah, ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan bulan itu di sama'ud dunya, langit dunia, Pak, langit pertama. Langit pertama. Makanya bisa dilihat bulan, ya. Bisa dijangkau sama astronot. Di sama'ud dunya diletakkan, berarti antara langit sama'ud dunya, langit dunia dengan bumi jaraknya berapa? Bisa digambarkan, Pak? Bisa digambarkan. Kalau seandainya bulan 70 kali lebih besar daripada bumi dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah antara langit dunia dengan bumi, sudah dipastikan jauhnya berapa, Pak? Allahu Akbar. Nah, ketika Allah menciptakan matahari yang besarnya 170 kali lipat daripada bumi, itu diciptakan di langit yang keempat, Pak. Ini ada yang sudah tahu? Angguk-angguk ya. Ada yang sudah tahu, Pak? Dalam kitab Tafsirul Bayan disebutkan Allah Azza wa Jalla menciptakan matahari itu di langit yang keempat. Berarti langit keempat itu luasnya bagaimana? Bisa dibayangkan. Allahu Akbar. Begitu besar kekuasaan Allah, meliputi segala hal. Takbir, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu di dalam Quran surah Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam. Sebenarnya kita itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu turunan kita Nabi Adam. Allah sebelum menciptakan manusia sudah menciptakan jin, menciptakan malaikat. Nah, sebelum diciptakannya malaikat, Allah menciptakan langit bumi. Alladzi khalaqas sab'a, yang telah menciptakan 7 lapis langit. Di dalam Quran surat Al-Mulk ayat 3. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. 7 lapis langit. Ketika Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi ada 7 lapis bumi, Pak. Tah di situ juga Allah menjadikan bulan 12 bulan. Yang tadi disebutkan bulan-bulannya itu bayan tafsir bisa dilihat, yaitu di mana? Di hadis. Minha arba'atun hurum. Di dalam nama-nama bulan itu ada 4 bulan haram. Berapa, Pak? 4 bulan haram. Dalam satu riwayat bulan haram itu sebelum di hadis disebutkan di dalam Quran surat 2 Al-Baqarah. Asy-syahrul haram bis-syahril haram wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'atada 'alaikum. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin.
sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila ad-dahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Asy-syahrul haram bisyahril haram wal hurumat. Wal hurumat itu 4 bulan haram. Ya Pak ya? Di Quran surat Al-Baqarah ayat 194. Yas'alunaka 'anil harami qitalin fihi wal qitalu fihi kabir. Disebutkan lagi di ayat 218. Jadi ada bulan-bulan haram. Yang pertama Muharram, terus ada yang tahu Pak? Rajab, Zulqia'dah dan Zulhijjah. Lalu apa kaitannya dengan kita? Ini kan dinamakan bulan yang berhubungan dengan waktu. Jadi manusia itu yang beruntung itu yang memanfaatkan waktu, seperti Quran surat 103, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi berhubungan dengan kaitannya waktu. Waktu itu contoh Pak, dalam 1 tahun ada 12 bulan, dalam 1 bulan ada 30 hari, dalam 1 hari ada 24 jam. Nah, di dalam 24 jam ada 1 jam. Saya jadwal 1 jam. Betul? 1 jam itu berapa menit Pak? 60 menit. Nah, ketika 60 menit ini kita dipakai waktunya dengan beribadah. Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu, jadi orang yang beruntung. Bisa dipahami? Nah, seperti begini, Bapak memperbanyak langkah dari rumah ke masjid. Ya Pak ya. Ala ukhbirukum bima yamhullah wa turfa'u bid darajat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku beritahukan kepada kalian amalan yang ringan, enteng, yang bisa mengangkat derajat kalian dan bisa menghapus dosa-dosa kalian? Ini kata Rasulullah. Bapak mau dikasih tahu tidak? Amalannya ringan, enteng, tapi dahsyat sekali, bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat kita. Mau Pak? Ada 3. Yang pertama, kasratul khatawat, memperbanyak langkah ke masjid, ilal masjid. Tak 1 langkah, kaki 1 kaki langkah, 2, 3, menghapus dosa, mengangkat derajat, menghapus dosa, mengangkat derajat. Jadi kalau Bapak rumahnya yang sebelah sana, kalau mau ke masjid ini muter Pak ngelolingnya. Wah, kata Ustadz, saya lebih banyak langkah ke masjid, lebih banyak pahalanya. Ya, betul. Wah, padahal rumah saya di depan masjid. Hoyong loba saya pahalanya supaya saya diangkat derajatnya ke Allah dan hapus dosanya. Ya Allah, saya banyak dosa. Mungkin amalan inilah. Jadi jangan cepat-cepat Pak. Kalau bisa kaki kiri, kaki kanan, tak, hapus dosa, angkat derajat, muter keliling Pak. Nyampe di sini udah bubar sholatnya. Masya Allah. Ya, yang pertama kasratul khatawat ilal masjid. Yang kedua, intizar sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Maksudnya gimana tadi? Bapak masuk sudah ke masjid, ya. Kemudian nunggu masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat wudu, sholat sunnah, menunggu datangnya sholat wajib, sholat fardu. Misalkan contoh masuk ke sini tadi subuh jam berapa? 4:30 ya Pak ya? 4:30, subuh 4:30 tadi. Nah Bapak masuk ke sini jam 3, 4:30, taruhlah jangan jam 3, 4:30, 3:30. Bapak ke sini 3:30, cari aja 1 jam. 1 jam berapa menit Pak? 60 menit. 1 menit berapa detik Pak? 120 detik. Nah, tak pertama menghapus dosa, tak kedua mengangkat derajat, tak Masya Allah.
Ini kalau orang cerdik, cerdas Pak, cek Ustadz ya, gampang amalannya ringan. Setengah jam atau 1 jam sebelum sholat wajib. Nunggu sholat sebelum sholat. Itu dihitung Pak. Tak, detik pertama, detik kedua, detik ketiga. Sama dengan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Allahu Akbar. Ringan kan? Gampang Pak? Gampang sekali. Itu adalah salah satu keringanan amalan rukhsah yang diberikan Rasulullah SAW untuk umatnya. Yang ketiga apa? Isbagul wudu 'ala al-makari, yaitu memperbaiki wudu dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Bapak pernah nggak kalau wudu, maafnya Pak, ketika wudu, Allah majal hadzal ma'tawwa, kentut, pernah Pak? Nah, pernah? Terus mau wudu lagi, keluar angin deh, pernah? Lo mau wudu keluar angin, sering Pak ya? Berapa kali keluar angin kalau lagi wudu Pak? Berapa kali? Pernah nggak? Jangan marah Pak. Semakin banyak kita ngentut, semakin banyak pahalanya Pak. Betul nggak? Isbagul wudu 'ala al-makan, menyempurnakan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru juga kumur ngentut, aduh batal. Wudu deui nya, wudu lagi. Pret, ngentut deui. Aduh. Ngentut wae, jangan marah. Itu satu kebaikan, satu pahala. Ya, Pak ya. Begitulah kiranya. Jadi memanfaatkan waktu situasi. Ifna asyara syahran fi kitabillah, 12 bulan di dalam 1 tahun. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kita harus memuliakan bulan haram Pak. Bulan haram yaitu bulan Muharram, bulan suci. Apa saja tadi Pak? Bulan Muharram, Rajab, Zulqia'dah, Zulhijjah 4. Jangan lupa ya Pak ya. Jangan lupa. Memang belajar di waktu tua itu seperti menulis di atas air Pak. Tapi ya kita ulang-ulang saja Pak ya. Da wayana geus kolot da kumaha deui man gitu. Ya. Muharram, Rajab, Zulqia'dah, Zulhijjah. 4 bulan suci. Nah, bagaimana sikap kita di dalam Quran surat 2 Al-Hajj ayat 30 dan 32? Zalika wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Terus zalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi kita itu menghormati, mengagungkan bulan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan haram, ini bulan suci. Haram sekali antara muslim yang satu dengan muslim yang lain menumpahkan darah. Tidak boleh bermusuhan. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Bab itu permusuhan, enggak boleh bermusuhan apalagi di bulan suci, bulan haram. Jadi tinggalkan maksiat, harus rukun dengan satu sama lain, ya Pak ya. Di bulan suci ini, bulan Rajab, Muharram, Zulhijjah, Zulhijjah, haram sekali darahnya. Jangan pernah memulai. Tak, kalau saya yang dimulai bagaimana? Bagaimana Pak? Kalau yang dimusuhi dulu Pak, diserang dulu, misalkan berperang. Kita nggak boleh berperang, nggak boleh berperang. Itu ada aturannya di dalam Al-Quran maupun hadis. Tidak boleh berperang di bulan haram, di bulan suci. Rasulullah pun menghentikan peperangan. Tapi kalau kita diserang, kita lawan Pak. Kita tidak mencari musuh. Tapi kalau diserang musuh kita lawan. Tidak masalah. Itu ada salah satu ketentuannya. Ada Allah Subhanahu wa taala. Itu bulan Rajab, bulan haram, termasuk bulan sekarang. Lah, terus apa yang dilakukan di dalam bulan Rajab? Apa sih arti Rajab?
Nah, tadi sudah paham 12 bulan Muharram, Rajab sampai ke Zulhijjah. Apa sih arti Rajab? Mudah-mudahan nyampe ya waktunya. Rajab itu ada yang tahu Pak artinya? Rajab itu kalau di dalam bahasa Arab artinya at-ta'zim. At-ta'zim. At-ta'zim itu namanya pengagungan, penghormatan, kemuliaan. Nah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ulama mengartikan Rajab itu dengan asab. Asab itu menuang, Pak, mengalirkan. Kenapa dikatakan demikian? Karena pada bulan inilah Allah Azza wa Jalla mengalirkan, menuangkan rahmatnya, berbagai macam beribu-ribu rahmat kepada orang yang mau bertaubat. Jadi bisa disimpulkan bulan Rajab adalah bulan ampunan, Pak. Bulan taubat. Buru taubat. Buru bertaubat. Makanya terkenal istilah amalan wiridanya itu apa? Istighfar Rajab. Rabbighfirli wali walidayya wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah saya dan kedua orang tua saya, dan terimalah taubat saya. Itu artinya apa? Terus baca tiap hari. Berapa kali Tad? Di dalam satu riwayat dikatakan barang siapa yang beristighfar di dalam bulan Rajab sebanyak 70 kali oleh api neraka. Allahu Akbar. Jadi berapa? Ya 70 kali minimal. Banyak boleh silakan sesuai kemampuan. Mastata'tum. Ya Pak ya? Bulan Rajab. Kalau kita memuliakan, mengagungkan bulan Rajab, itu adalah salah satu timbul dari ketakwaan hati. Tadi di Quran surat 2 Al-Hajj ayat 32. Zalika min taqwal qulub. Itu timbul dari hati yang bertakwa. Nah, alhamdulillah ya, sudah paham. Dalilnya mana bertaubat? Dalilnya apa? Quran surat 9 Quran surat 66 At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat. Barang siapa yang ingin dihapus dosa-dosanya, dihapuskan kesalahannya, segala maksiatnya, kejahatannya yang pernah dilakukan selama hidupnya, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha. Ya Pak ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah Pak. Jangan tunda-tunda lagi Pak. Waktu hari ini cuma 3. Kemarin, sekarang, sama besok. Kemarin sudah lebih baik. Nah sekarang sudah tahu, besok kita nggak bakalan bisa hidup. Siapa yang jamin Pak? Mungkin siang kita nggak tahu, mungkin setelah dari sini kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Mungkin maut menjemput, ya Pak ya. Mungkin Bapak habis ini nggak tahu Bapak masih hidup atau tidak. Sekarang ketika sudah tahu, paham, oh sekarang bulan Rajab bulannya ampunan, bulannya rahmat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat nasuha sebanyak-banyaknya. Ya Pak ya. Amalan bulan Rajab. Mudah-mudahan itu bisa dipahami. Ada waktu 5 menit lagi. Ya. Ya Pak. Nggak tahu Pak, barangkali aja Bapak besok mudah-mudahan umurnya panjang, tapi barangkali besok wallahu alam kan, innalillah, atau saya
Yang terakhir Bapak duluan kan nggak tahu Pak. Ya. Atau dibaliklah. Bapak dulu atau saya yang terakhir. Kan nggak tahu namanya juga. Ya Pak ya. Makanya jangan tunda. Segera bertaubat. Tidak ada manusia yang tidak mempunyai salah. Kenapa Pak? Namanya manusia juga pasti punya salah. Saya sama saya pribadi juga banyak salah, banyak dosa. Ya. Kullu insan maka wa khairul khata'ina at-tawwab. Setiap manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi sebaik-baik orang itu adalah yang mengakui Pak, mengaku bersalah. Saya teh salah, saya teh banyak dosa ya Allah. Karena apa? Kesombongan iblis itu tidak mau mengakui Pak, tidak mengakui kelemahannya, itu sombong. Alhamdulillah. Allah suka takrir bilisan ya Allah, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim min jami'iz dzunubi wal ma'asi. Segera mengakui kesalahan, bertobat kepada Allah. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum. Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 27 dan 28. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Sesungguhnya Allah itu menginginkan kalian semua itu bertaubat Pak. Allah tuh ingin kita bertaubat. Kenapa Allah begitu senang hambanya itu bertaubat? Bapak punya mobil, Punten Pak Haryanto. Saya contoh punya mobilnya Alphard. Wah, harganya ada yang tahu harga Alphard ya? 1 M sekian. Tiba-tiba mobilnya itu hilang Pak waktu dibawa di pasar. Ya. Terus kemudian bapaknya pulang ke rumah. Pasti rumah dan mobilnya ayah. Kumaha Pak? Perasaannya bagaimana? Wah, Masya Allah, alhamdulillah. Wah, ekspresi wajahnya juga kan gitu. Ekspresi wajahnya senang sekali. Ya Pak, kehilangan barang berharga, sedihnya minta ampun. Tapi ketika barang berharga itu ada di depan rumah, tidak dicari, senangnya minta ampun. Itu pun gambarannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba itu sudah tidak ingat Allah, kemudian hamba tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, Allah senangnya minta ampun. Allahu Akbar. Itu Pak, ya. Namanya manusia sering lupa. Wa ma sumiyal insanu illa li nafsihi. Tidak dikatakan manusia kalau bukan karena sifat lupa Pak. Ya contoh, ini Bapak itu yang dari tadi senyum-senyum aja itu. Bapak, saya mau nanya, Bapak sudah punya anak? Sudah ya? Bapak sering lupa sama anak enggak? Tidak ya? Tidak ya? Kadang-kadang manusia Pak, kita udah punya rumah, kemudian kita main ke negeri Batur. Negeri Batur teh main ke tempat teman banyak, kemudian lihat temannya rumahnya watu, lupa rumah sendiri, padahal dia sudah punya rumah, tapi ngelihat rumah Batur hoyongnya jadi pohon, betul. Kemudian sudah punya mobil, ya. Sok lupa manusia itu Pak, udah punya mobil pas ninggal, ayah Batur, hai friend, cenah, ngeng, waduh Alphard. Mobil teh aya di garasi. Jeung pamajikan pergi ke supermarket Pak, nya. Cing pamajikan teh ka ditu ninggalan barang nya, belanja sayuran, belanja naon. Cik. Harum. Pamajikan sorangan. Ingat pamajikan Batur. Masya Allah, itu manusia pada sebab lupa Pak ya. Jadi dimaklumi saja Pak, itu karena manusia memang sifatnya lupa dan hilang. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena sudah pas 1 jam, tidak lebih tidak
waktu yang diberikan. Mudah-mudahan kedepannya ada Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali. Kita serahkan kepada Ustadz Darwani saja, kepada DKM ya Bapak ya. Insyaallah aku qauli hada, apabila ada kesalahan dan tanya pribadi dari saya dan itu saya minta maaf. Dan bila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu bi rabbika fala takunanna minal mumtarin. In wajadtum al-khata'a minni fal 'afwa minkum. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal ladzim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana Rabbana ighfir lana dhunubana Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allah